Pagi di kebun kopi selalu penuh harapan. Butir-butir biji kopi yang tumbuh di tengah hijauan alam adalah hasil kerja keras dan dedikasi para petani. Mereka selalu menaruh harapan dapat memetik kopi berkualitas setiap panennya. Cemas akan banyaknya serangan hama penyakit tanaman kopi selalu melanda setiap harinya. Mereka merawat tanaman ini dengan sepenuh hati, memupuk tanahnya, mengatur waktu panen, dan berdoa agar harga kopi tetap memberi mereka kehidupan. Namun, ada cerita yang tak banyak orang ketahui di balik cangkir kopi yang kita nikmati setiap harinya. Beragam cerita tentang keresahan petani kopi yang semakin sulit untuk dihadapi. Kopi adalah tanaman yang membutuhkan perawatan ekstra. Setiap pohon kopi yang tumbuh memerlukan perhatian intensif, mulai dari pemangkasan, pemupukan, hingga perlindungan dari hama dan penyakit. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, juga tenaga yang terkuras setiap harinya. Pada tahun 2023, misalnya, harga pupuk dan bahan bakar untuk transportasi mengalami kenaikan yang signifikan. Harga pupuk naik sekitar 30-40%, sementara biaya transportasi meningkat hingga 20% di beberapa daerah. Petani kopi semakin terjepit oleh biaya produksi yang terus melonjak. Namun, sayangnya tidak semua kopi memiliki daya jual dan peminat yang tinggi, ujar Pak Kodim. Hingga pada tahun 2019, hampir semua petani kopi Excelsa di Kasembon ini menebang tanamannya dan beralih ke kopi Robusta. Meski tak semahal Arabica, kopi Robusta memiliki banyak peminat di pasaran karena memiliki cita rasa yang lebih disenangi dibanding Excelsa. Setiap kopi memiliki cita rasa yang berbeda. Adapun kopi Excelsa memiliki karakteristik rasa yang pekat, manis, pahit, masam, dan sepat. Sedangkan kopi Arabica cita rasanya seimbang dan aromanya lebih kaya dan unik. Rasanya juga kaya seperti pahit, asam, dan manis. Namun, budidaya yang sulit membuat tak semua petani kopi memilihnya. Yang pertama, Bapak bisa menceritakan sejarah lahan itu bagaimana? Mulai ini lahan dulu pengolahannya gimana? Dari awal saya kepikiran menanam kopi, memang sejak waktu sebelum krisis dan krisis sebelum tahun 2000, memang orang-orang baik biasanya kehidupannya mengandalkan dari hasil hutan, biasanya ngambil apa yang ada yang dimanfaatkan dijual, memang ngambil dari hutan. Setelah tahu krisis waktu presidennya Gus Dur, waktu itu memang membebaskan lahan perhutani itu untuk lahannya untuk rakyat, sehingga masyarakat Desa Pahit khususnya dan umumnya mungkin seluruh Malang Barat memanfaatkan lahan hutan ditanami kebutuhan bahan pangan. Setelah itu hutan kita sudah gundul, akhirnya pihak perhutani untuk segera mengembalikan lahan yang gundul ditanami tanaman tegakan. Nah, di bawah tegakan ditanami yang namanya kitren, yaitu kopi, durian, pete, sama pokat. Sampai sekarang masyarakat wilayah sini hampir 90% menggarap lahan milik perhutani. Lahan milik perhutani itu ada dua, hutan produksi dan hutan lindung. Yang hutan produksi memang tidak boleh ditanami tanaman keras, tapi hanya tegakan saja. Kalau hutan lindung bebas ditanami kayu keras seperti kopi dan gitu, seperti saya ceritakan tadi. Dan saya fokus ke kopi sama durian. Karena apa? Waktu ada KKN di wilayah kami, ada yang memberi materi tentang pengolahan kopi sekitar tahun 2017. Saat itu saya tertarik karena wilayah kami mayoritas perkebunan masyarakat itu nanam kopi. Yang dulu memang kopi itu semua fokus ke kopi Excelsa atau yang orang sini menamakan
Aziza. Memang kopi jenis itu perawatannya sangat mudah, dibiarkan saja mau berbuah. Karena saya tertarik tentang program kerjanya KKN pada waktu 2018 tentang kopi, akhirnya tahun 2019-2020 semua kopi saya Excelsa, saya rubah total jadi kopi Robusta. Saya cetik sama namanya Robusta Tugusari. Sampai sekarang mungkin sudah hampir 5 tahun kita sudah membuktikan bahwa memang di wilayah sini cocok untuk ditanami Robusta. Bahkan sekarang memang Robusta banyak yang penggemarnya atau penikmat kopinya memang cenderung ke Robusta. Kalau Excelsa memang kesukaannya orang-orang yang biasa bukan penikmat kopi, yang ngopi atau yang minum kopi gitu, memang suka yang Excelsa karena ada rasa yang agak asam gitu ya. Mungkin gitu ceritanya saya kok tertarik ke kopi. Lanjutnya untuk masalah di lahan kan seperti bapak yang ceritakan tadi, kenapa kok awalnya Excelsa kok atasnya dari Robusta itu? Memang permintaan pasar yang sampai saat ini memang banyak KP-KP atau angkringan memang cenderung ke kopi Robusta, karena Robusta sifatnya rasa dan mana memang standar lah, sehingga cenderung ke rasa pahit ya, bisa untuk macam-macam rasa kopi. Kalau di lahannya sendiri, bukan dari segi konsumen, di lahannya sendiri kenapa kok ada masalah dari hama atau pohonnya tidak berbuah gitu? Kalau kopi Robusta memang sifatnya ada perhatian khusus. Kopi Robusta itu lain dengan Excelsa. Excelsa dibiarkan sudah berbuah. Kalau Robusta memang banyak yang dibutuhkan. Robusta kan banyak nutrisi yang harus dimakan, dan istilahnya kebutuhan dimakan sehari-hari Robusta, sehingga butuh pemeliharaan dan pemupukan memang lain dengan Excelsa itu aja. Terus selanjutnya, sejauh ini masalah di lahan itu apa saja Pak? Permasalahan di lahan budidayanya. Ya, saat ini memang kopi itu waktu setelah berbunga biasanya ada hama yang namanya cabuk lah istilah Jawanya. Ada kupu yang warna putih itu menyerang, kutu putih yang menyerang buah, mau jadi buah dia ngundang semut kan, biasanya ada kutu putih biasanya ngundang semut, akhirnya nggak jadi berbuah. Itu perlu di insektisida ya, harus disemprot di obat itu. Kadang petaniku nggak peduli, biarkan penting sudah berbuah gitu, tapi akhirnya kan kurang maksimal hasilnya karena ada serangan kutu putih itu. Ini Pak, di pemasaran atau penjualan itu kira-kira yang sampai sekarang masih jadi kendala dan sulit sepertinya gitu untuk dihadapi itu apa Pak? Misalnya kayak perubahan harga atau gimana Pak? Ya, sejak 1 tahun ini memang ada perubahan harga dari 30.000 menjadi sekitar 90.000, 80.000. Memang masyarakat sehingga kaget dengan harga kopi yang sekian itu, hingga masyarakat memilih. Biasanya kalau yang namanya penikmat kopi yang diproses seperti saya memang agak perlambat, agak sulit, karena yang awalnya 1 kilo bubuk sekitar 80 sampai sekarang menjadi 100 lebih, sehingga mungkin orang-orang kadang milih ke kopi sasetan. Kopi yang sekarang, kopi sasetan pun sekarang kan lebih mahal dari kemarin. Kendalanya dari harga, perubahan harga. Perubahan harga ya Pak. Justru lebih mahal kan, kadang-kadang itu ngobat Iya. ini malah jadi lebih sulit ya Pak. Lebih sulit
karena wong orang paling enak akhirnya kalau alternatif iya penikmat iya kan alternatif, kecuali orang-orang itu gak peduli memang penikmat risiko aja gitu. Kalau ini Pak mau masukin ke produk kopi Bapak itu masuk ke ini. Orang yang minum kopi dikategorikan menjadi dua, yaitu orang yang hanya suka kopi dan orang yang meminum kopi karena memang dia adalah pecinta kopi. Orang yang hanya suka kopi tidak akan memikirkan terkait kualitas kopi yang mereka minum, dari mana biji kopi itu berasal dan bagaimana pembuatannya. Yang penting bagi mereka adalah bisa meminum kopi yang rasanya enak dan dengan harga yang murah. Lalu, kategori kedua adalah pencinta kopi. Orang yang hanya suka kopi dan orang yang memang adalah pencinta kopi sebenarnya bisa dibedakan dari pengetahuan mereka tentang kopi. Pecinta kopi biasanya akan langsung tahu jenis kopi apa yang sedang mereka minum dan kualitas dari kopi tersebut. Biasanya pecinta kopi akan enggan mengkonsumsi kopi instan kemasan karena rasa yang ada pada kopi instan kemasan sangat berbeda dengan kopi murni yang dijual di kafe-kafe modern saat ini. Walaupun harga kopi yang ada di kafe-kafe modern saat ini tergolong mahal, namun kualitas dari biji kopi yang digunakan untuk membuat kopi tersebut bisa dibilang adalah biji kopi pilihan dengan kualitas yang baik. Berikut apa kata penikmat kopi. Saya suka itu kopi Arabica. Jadi kenapa saya suka jenis Arabica? Karena kopi Arabica itu mempunyai banyak macam cita rasa dibanding kopi-kopi yang lainnya seperti Robusta, Liberica tuh dia tuh kurang dalam rasa dibanding Arabica. Pendapat tentang 3 jenis kopi yang lainnya seperti Robusta, Liberica, saya lebih suka Arabica karena pertama Arabica itu dalam proses penjemuran seperti penyaringan, terus proses seduhan, proses roasting itu lebih bervariasi dibanding yang lainnya. Kalau misalkan Robusta dia lebih cuma beberapa saja yang tekniknya tuh enak gitu. Kalau pakai teknik yang lain kurang enak gitu Arabica. Kalau saya di rumah tuh suka beli di toko yang namanya tuh kalau nggak salah ya Makmur Jaya Kopi Roastery, sama kalau di online tuh saya belinya di Oten Kopi. Itu mereka tuh ngeluarin berbagai macam jenis rasa Arabica dan kopi yang lainnya juga ada. Terus saya biasanya ngeracik sendiri daripada beli ke kafe, karena kalau ngeracik sendiri itu kita bisa nakar sesuka kita. Jadi kalau untuk harga kopi Arabica tuh dia tuh bermacam-macam ya, tergantung kualitas juga. Misalkan kualitasnya yang grade A itu standarnya tuh per 250 gram harganya tuh 60.000. Terus kalau yang grade ke bawah gitu kan, dia rata-rata tuh harganya tuh ya paling kisaran 50.000 per 250 gram. Tapi ada juga yang lebih mahal, dia tuh namanya tuh dari varietas Geisha kalau nggak salah ya. Dia tuh 100 gramnya tuh bisa sampai 1 juta harganya kalau Geisha itu. Terus kalau itu juga apa sih, jenis kopi dari gunung mana tuh, misalkan dari kalau di Bandung ya dari Gunung Malabar sama Gunung Puntang itu selisih harganya beda dikit. Dia tuh lebih mahal yang Malabar karena kualitasnya lebih bagus, terus rasanya lebih enak dibanding yang Puntang. Terus kalau di daerah Malang sini tuh kopi apa ya?
Kalau setahu saya itu kopi robusta, kalau di Malang itu robusta dampit. Kalau di Bali ada Bali Kintamani, dia harganya sama 60 ribuan ke atas lah, nggak sampai 100 per 250 gram. Terus ada juga toko yang ngejualnya tuh dia ngejual agak mahalan karena dia punya merek sendiri, misalnya mereknya udah gede gitu dibanding merek yang lain gitu. Kalau di Oten saya beli itu dia harganya tuh standar dari 60.000 ada, 50.000 ada per 250 gram. Terus kopi-kopinya juga dari mana-mana, ada yang dari Papua, Wamena, Flores Manggarai, terus Bali Kintamani ada. Terus yang kopi-kopi luar juga ada, kalau nggak salah yang Brazilian. Rebranding kopi murni merupakan solusi untuk menarik pembeli lebih banyak. Rebranding produk juga bisa ditekankan pada kualitas, keberlanjutan, serta cerita di balik kopi tersebut, seperti pemilihan biji secara teliti dan pengolahan yang ramah lingkungan. Pada desain produk juga sangat berpengaruh, seperti mengikuti zaman modern dan elegan, serta penyampaian produk secara jelas dan rinci. Kebun kopi ini bukan hanya ladang pekerjaan, tapi juga simbol kehidupan yang penuh perjuangan. Namun, untuk bertahan, mereka butuh lebih dari sekedar harapan. Mereka butuh pasar yang stabil, harga yang adil, dan dukungan dari kita, para konsumen kopi. Kita sebagai konsumen memiliki peran besar. Mari kita dukung petani kopi dengan membeli produk kopi lokal yang berkualitas dan lebih peduli pada keberlanjutan industri kopi. Dengan mendukung petani kopi, kita tidak hanya menikmati secangkir kopi, tetapi juga memberikan masa depan yang lebih baik pada mereka. Video ini menyentuh keresahan para petani kopi yang terjepit antara harga yang terus naik dan pembeli yang semakin berkurang. Dengan menyertakan data dan fakta yang relevan tentang kondisi pasar kopi global dan lokal, sebuah ajakan untuk lebih peduli dan mendukung keberlanjutan hidup petani kopi. Happy all the time, but you don't see